Yuk, merinding bareng. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Hatur sembah nuwun. Banyak sekali kenangan kelam yang tak akan bisa terlupakan sepanjang hidup. Nyatanya, menjadi sosok anak yang dilahirkan dan dimanfaatkan adalah hal yang sangat menyakitkan. Memang lebih baik tak pernah sekalipun terlahir. Aku masih mematung, menatap nanar ke arah tanah kosong. Di sana, dulunya rumah kami berdiri. Rumah yang penuh dengan curahan kasih sayang ibu dan nenek yang mengalir deras. Kenangan hanya tinggal kenangan. Aku sudah ada di titik ini. Hanya bisa menoleh tanpa kembali. Entah bagaimana nanti. Biarlah jalan hidup yang menuntun diri ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku tak ingin dianggap berharga, hanya ingin dianggap ada. Kuputuskan untuk berjalan menyusuri desa mati ini. Sejauh mata memandang, memang tak ada lagi tanda-tanda kehidupan manusia. Bahkan banyak pepohonan yang berbuah lebat tanpa tuan, matang dan membusuk begitu saja. Langit hitam mulai bergerombol. Mereka siap menumpahkan setiap bebannya. Sedangkan aku jelas masih tertinggal jauh dari awan-awan yang selalu berkelana di angkasa. Bahkan ketika berwarna hitam dan dikelilingi kilat petir, mereka masih terlihat indah. Aku memetik setandan pisang yang sudah masak kekuningan, lumayan untuk mengenyal perut yang melilit. Lalu memilih salah satu rumah yang masih kokoh berdiri. Sementara harus tinggal di sini, sembari memikirkan di mana tujuan yang akan dipilih. Kubuka lemari yang ada di sana, tak lupa mengucap permisi. Syukurlah masih ada beberapa baju yang layak pakai. Hari sudah gelap. Hujan mulai turun dengan begitu lebat. Suara hujan malam ini membuatku merasa tak sendiri. Namun tetap tak bisa tenang. Sangat yakin bahwa kemanapun pergi, mereka pasti mengikuti. Entah rambut nenek masih berfungsi atau tidak ketika berada di luar. Aku tetap mencoba memperlakukan rambut nenek seperti biasa, menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat, berharap agar tak ada sedikit celah sekalipun. Dengan alas tidur seadanya, tubuh ini meringkuk, mencoba terpejam walaupun sebenarnya begitu waspada. Dugaanku benar. Tak lama kemudian, terdengar suara rintihan dan tangisan. Rasa penasaran begitu kuat, hingga mampu mengalahkan ketakutan. Aku menyibak tirai secara perlahan, mengintip sedikit. Betapa terkejutnya, para warga yang sudah mati seolah bangkit.
Mereka berjalan terseok-seok tanpa arah, dengan wajah begitu pucat dan bekas darah mengering. Mereka seperti mayat hidup. Jantungku berdegup kencang. Tersentak tiba-tiba ketika mendengar suara erangan dari dalam rumah yang aku tempati. Apakah mereka penghuni rumah ini? Masih mengindarkan pandangan ke sekeliling. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku memilih segera bangkit dan berpindah tepat ke sudut tembok, memilih sisi gelap untuk bersembunyi, berharap agar makhluk-makhluk itu tak menyadari keberadaanku. Mereka semakin mendekat, langsung mengerai rambut, menjadikan tusuk konde sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Dada kembang kempis, keringat bercucuran. Padahal di luar masih hujan lebat, tetapi suhu tubuh ini terasa panas dan udara di sekitar menjadi pengap. Sekarang aku paham, pantas saja tak ada yang berani tinggal di desa ini. Tempat yang sangat tidak aman. Kedua tangannya terlentang ke depan seperti vampir. Hanya saja langkahnya gontai, sesekali terhuyung. Langsung melangkah maju, kemudian mereka diam di tengah-tengah. Aku paham bahwa mereka sadar bahwa aku ada di sini. Kedua sosok itu melirik ke arahku. Dengan cepat menyerang dengan brutal. Kutusuk salah satu leher mereka menggunakan tusuk konde, lalu menendang yang lainnya. Tak mau membuang waktu, langsung mengambil beberapa helai rambut nenek, memasukkan ke dalam mulut makhluk yang sudah bersimbah darah itu. Sejurus kemudian, dari arah yang berlawanan, satu makhluk yang baru saja kutendang bangkit dan menyerang. Kuhunuskan lagi tusuk konde, lalu menancapkan tepat ke perutnya. Dengan tergesa-gesa, langsung menyuapkan rambut nenek ke dalam mulutnya yang menganga. Kedua mayat hidup itu mengelepar, berteriak kencang dengan mata melotot. Sepertinya kesakitan. Lalu keluar asap dari tubuh mereka, perlahan-lahan meleleh dan hilang tak berbekas. Rambut-rambut ini masih berfungsi. Aku menghela napas panjang, namun suara teriakan mereka justru malah mengundang makhluk-makhluk lain untuk masuk. Cimet rambut nenek sudah kubuat di seluruh rumah ini. Sekeras apapun mencoba, mereka tak akan bisa menembusnya. Justru akan terbakar dengan sendirinya. Walaupun begitu, harus selalu waspada, mengantisipasi jika masih ada makhluk-makhluk yang berada di dalam rumah ini. Tak peduli dengan suara pintu yang didobrak kencang dan berakhir dengan suara teriakan kesakitan. Asap tebal dan tubuh mereka yang hancur berantakan. Rasakan, siapa suruh menggangguku? Aku berjalan mengendap-endap di dalam rumah ini, sangat hati-hati. Ternyata sudah tak ada makhluk mengerikan lagi. Hanya tersisa para mayat hidup yang berusaha masuk. Namun, aku yakin mereka akan gagal. Satu persatu dari mereka tumbang, terbakar, tercacar menjijikkan.
lalu lenyap begitu saja. Bahkan ada lagi yang berusaha menerobos pintu belakang. Terserah mereka saja. Belasan tahun sudah kulewati dengan ini semua. Anehnya, sekarang pun jadi terbiasa. Aku kembali menggelar tikar lusuh menggunakan lengan sebagai bantal. Besok adalah perjalanan yang panjang. Bermalam terlalu lama di desa mati ini begitu melelahkan. Hujan sudah sepenuhnya berhenti. Suasana begitu hening, sunyi senyap, tak ada gangguan. Aku kembali mengintip dari balik tirai. Mereka sudah tidak ada, lalu tersenyum penuh kemenangan. Entah jam berapa ini, suasana masih gelap gulita. Hendak melanjutkan tidur saja. Ratih, Maharati. Suara panggilan itu, aku mencoba mencari sumbernya. Tak menemukan siapapun, bahkan tak ada apapun. Kembali bangkit dengan waspada, sebenarnya sangat lelah. Dalam hati selalu berucap sumpah serapah atas kesialan yang selalu terjadi. Ratih, kami di sini. Kami di sini. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Perutku yang semula rata tiba-tiba bergerak. Merasakan mual tiada tara. Mereka menuntut untuk dibebaskan. Aku tersenyum kecut, tak peduli dengan seruan mereka. Akan tetapi, mereka menjadi semakin ganas. Makhluk-makhluk di dalam tubuh ini terus berusaha menyakiti, sebab mereka tak bisa lagi menguasai. Sekarang, mereka berusaha menyiksa, terus berteriak, membuat telinga berdengung tak karuan, sangat sakit. Hentikan! Hentikan! Mereka semakin berteriak, semakin kencang dan semakin ricuh. Ratih, bebaskan kami! Bebaskan kami! Aku meringkuk, memegangi kedua telinga rapat-rapat. Tak berhenti sampai di situ saja. Di dalam kulit seperti ada cacing-cacing yang melata. Berjalan cepat, menggelikan. Perut semakin melilit. Entah apa yang mereka lakukan. Semakin lama, semakin sakit. Kepala terasa sakit, seakan hendak pecah. Lalu, keluar darah segar dari hidung dan kedua telinga. Tubuh seketika kaku, ngilu, sangat dingin, begitu sakit. Hanya mampu berbaring dengan gemetaran. Nenek, tolong Ratih, Nek. Nek, lirihku.